Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Muhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara virtual, tapi dalam momen penyambutan Ramadan. Dan kali ini penyambutan Ramadan ini sangat berbeda sama sekali dengan cara kita menyambut Ramadan pada tahun-tahun yang lalu. Karena bersamaan dengan itu, kita juga sedang menghadapi dan bergulat menghadapi penyebaran wabah COVID-19. Karena itu, rasanya ada bagusnya kita mengenang sedikit pada momen kali ini, karena penyebaran wabah ini menciptakan suasana batin yang berbeda sama sekali di dalam diri kita. Jadi ada baiknya kita mencoba mengenang seperti apakah Ramadan pertama dulu yang dilalui oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau. Saudara-saudaraku yang saya cintai, Ramadan pertama atau puasa pertama yang diwajibkan kepada kaum muslim itu turun pada tahun kedua Hijriah. Kira-kira 17 hari setelah mereka berpuasa pertama, terjadi pula lah satu peristiwa yang sangat menentukan jalannya sejarah Islam sesudah itu, yaitu Perang Badar. Jadi itu adalah puasa pertama, itu juga merupakan perang besar pertama yang dihadapi oleh kaum muslim. Kalau kita mengenang peristiwa yang sangat bersejarah itu, kira-kira kita bisa membandingkannya dengan situasi kita sekarang ketika kita sedang berjibaku menghadapi penyebaran COVID-19. Karena suasana batinnya adalah suasana batin perjuangan. Dan kalau kita kembali ke belakang lagi, saudara-saudara sekalian, kita juga akan melihat bahwa ibadah-ibadah utama dalam Islam yang kelak menjadi rukun Islam, semuanya diturunkan pada momen-momen sejarah yang sangat menentukan fase sesudahnya. Misalnya sholat 5 waktu, walaupun sudah diwajibkan sholat sebelumnya, tetapi sholat yang 5 waktu ini itu diturunkan pada tahun ke-10 melalui peristiwa Isra Miraj. Tahun ke-10 itu adalah akhir dari masa 3 tahun embargo dan isolasi yang dihadapi oleh kaum muslimin di Mekah. Sekaligus merupakan persiapan awal kaum muslimin menuju hijrah dan membangun negara Madinah. Jadi dengan membawa Rasulullah SAW naik ke langit, maka tampaklah bagi beliau betapa kecilnya semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Sekarang kalau kita maju lagi ke depan, syariat haji itu diturunkan pada tahun ke-6 Hijriah. 1 tahun setelah kaum muslimin memenangkan perang Khandaq. Dan ini adalah perang terbesar bagi kaum muslimin dalam posisi defensif, bertahan. Oleh karena itu, turunnya syariat haji pada tahun ke-6 itu mengawali fase ekspansi Islam.
fase pembebasan besar yang akan terjadi kemudian. Dan karena haji adalah ibadah fisik dan harta, maka dia sesuai dengan kebutuhan tahapan ekspansi. Diperlukan kekuatan fisik, diperlukan juga kekuatan finansial. Tapi itu juga membutuhkan kesiapan mental, karena salah satu makna paling fundamental dari haji itu adalah ide tentang globalisasi, karena Islam ini diturunkan untuk seluruh umat manusia. Sedangkan zakat itu diwajibkan bersama dengan puasa pada tahun kedua Hijriah. Jadi baik sholat maupun puasa dan haji, ini semuanya turun pada momen-momen sejarah yang sangat menentukan. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, saya sengaja membawa memori saudara-saudara semuanya kepada memori sejarah ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang wabah, la tafna ummati illa bit-ta'ni wa ta'un. Umatku tidak akan binasa kecuali dengan perang dan wabah. Di sini Rasulullah SAW menyatakan bahwa perang dan wabah itu adalah faktor pembunuh massal. Karena itu dia mempunyai kesamaan. Kesamaan inilah yang ingin saya ikat, yaitu turunnya syariat Ramadan, puasa yang pertama pada Ramadan tahun kedua Hijriah, dengan perang Badar dan wabah yang sekarang kita alami ini. Karena Rasulullah meletakkan konteks wabah itu di dalam konteks perang. Sebab dia punya sifat yang sama, yaitu sifatnya sebagai pembunuh massal. Oleh karena itu, semua suasana batin yang ditimbulkan oleh wabah ini kira-kira relatif sama dengan semua suasana batin yang dimunculkan dan diciptakan oleh peperangan. Sebenarnya ada satu lagi faktor pembunuh massal, yaitu bencana alam. 3 faktor ini, perang, bencana alam, dan wabah, sama-sama menciptakan kematian manusia dalam jumlah yang sangat besar. Dan karena itu, saudara-saudara sekalian, sebagian dari hadis-hadis tentang wabah itu juga turun dalam konteks tanda-tanda hari kiamat. Karena sifatnya dalam menciptakan kematian dalam jumlah yang besar. Dan ini juga lah yang sekarang sedang kita saksikan, sebagaimana sudah kita saksikan juga sepanjang sejarah umat manusia, bagaimana wabah, perang, dan bencana alam membunuh manusia dalam jumlah yang sangat besar. Saudara-saudaraku yang saya cintai, sekarang kalau kita ingin mencoba mencari persamaan antara puasa, perang, dan wabah ini, kita akan menemukannya pada, terutama sekali, pada bagaimana kematian dalam jumlah besar itu menciptakan goncangan jiwa yang sangat dahsyat dalam diri manusia. Karena peristiwa itu persis memukul jantung kelemahan manusia. Sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Halu'a itu, kalau di dalam bahasa Arab, itu perpaduan antara ketakutan yang ekstrim dan keserakahan yang ekstrim. Di sini dia menggunakan silatul mubalaghah. Kalau di dalam bahasa Arab maksudnya untuk menunjukkan penggandaan sesuatu yang ekstrim, berlebihan. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia tertimpa keburukan, musibah, dia menjadi sangat ketakutan. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dia mendapatkan karunia, dia menjadi sangat pelit karena keserakahan.
Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa iza massahu syarru kana ya'usa. Kalau dia tertimpa musibah, maksudnya manusia itu kana ya'usa, dia sangat putus asa. Sama dengan ayat-ayat yang tadi, di sini Allah juga menggunakan sighatul mubalaghah untuk menunjukkan bahwa putus asanya itu, frustasinya itu frustasi yang sangat, yang ekstrim. Putus asa yang ekstrim. Nah, saudara-saudara sekalian, pada dampak psikologis inilah kita bisa menemukan makna yang menyatukan syariat puasa dengan suasana perang dan wabah. Apa yang mempertemukan ketiga makna ini? Puasa, perang, dan wabah. Yang mempertemukannya adalah makna sabar dan ihtisab. As-sabru wal ihtisab. Kita perhatikan saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Perhatikan. "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan ihtisab itu maksudnya adalah semata-mata mengharap pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni. Sekarang kita lihat dalam perang Badar yang juga terjadi pada bulan Ramadan itu, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabat beliau untuk maju bertempur. Maka beliau mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yuqatiluhumul yawma rajulun. Tidaklah seorang laki-laki hari ini berperang melawan mereka, maksudnya kaum musyrikin Quraisy, fayuqtal. Lalu dia terbunuh, dia dibunuh. Perhatikan. Sabira muhtasiba, dalam keadaan sabar dan muhtasib, ihtisab, mengharapkan pahala dan keridhaan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, muqbilan ghair mudbir, maju terus bertempur dan tidak lari meninggalkan peperangan, illa adkhalahullahu jannah, melainkan Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Salah seorang sahabat Ansor yang waktu itu ikut dalam perang Badar, yaitu Umair al-Ansari, sedang masih mengunyah beberapa biji kurma yang ada di tangannya. Begitu mendengarkan sabda Rasulullah SAW itu, beliau mengatakan, kalau begitu jarak antara saya dengan surga hanya satu, bahwa saya dibunuh oleh musuh-musuh itu. Lalu beliau mengambil pedangnya dan maju bertempur dan syahid. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW yang begitu banyak juga tentang wabah. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yakunu fi baladin," tidaklah suatu hamba yang berada pada suatu negeri, yakunu fihi, di mana di situ ada ta'ud, wabah, wa yamkusu fihi la yakhruju minal balad, dan dia tetap berada di negeri yang terkena wabah itu, dia tidak keluar dari negeri itu sama sekali. Berarti kan? Sabira muhtasiba, dalam keadaan sabar dan ihtisab. Ini ketemu lagi kalimatnya. Sabar dan hanya menghadapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dan dia mengetahui bahwa tidak akan ada sesuatu yang menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu mislu ajri syahid, melainkan baginya seperti pahala
orang-orang yang syahid dalam peperangan. Saudara-saudaraku sekalian, dalam makna sabar dan ihtisab inilah tujuan pembinaan jiwa melalui puasa ini bertemu dengan makna yang ada pada sikap jiwa yang diperintahkan oleh Islam dalam keadaan perang dan dalam keadaan menghadapi wabah. Sabar dan ihtisab itulah makna yang menyatukan puasa, perang, dan wabah. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang membuat manusia itu bisa bersabar dalam situasi yang sangat berat? Karena perang, wabah, dan puasa itu sama beratnya semuanya. Artinya ada sesuatu yang kita tanggung di situ. Karena itu, saudara-saudara sekalian, ibadah puasa itu dikenal sebagai ibadatul kaf. Kalau yang lainnya adalah perintah, yang ini adalah perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Yang tidak kita lakukan itu adalah sesuatu yang selama ini juga halal. Makan, minum, dan hubungan seksual. Itu adalah sesuatu yang halal, tetapi untuk 1 bulan ini, pada waktu tertentu, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintahnya adalah perintah untuk tidak melakukan. Itu menciptakan suasana jiwa yang sempit. Seperti suasana jiwa yang kita rasakan dalam keadaan perang karena keterbatasan ruang gerak kita. Begitu juga suasana jiwa yang disebabkan oleh keterbatasan akibat wabah. Seperti yang sekarang kita rasakan ini, kan kita semuanya lagi lockdown, kan? Kita merasakan sekali bagaimana keterbatasan itu. Kita ada di ruangan yang ya sempit, kita tidak bisa keluar rumah, dan seterusnya. Pembatasan-pembatasan itu semuanya menciptakan tekanan dalam jiwa kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mengkaji secara lebih dalam ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW serta sejarah, maka kita akan menemukan paling tidak ada 5 hal yang membuat manusia itu bisa bersabar dalam waktu yang lama. Yang pertama adalah tafsir iman atas krisis. Yang kedua adalah keseimbangan rasional. Yang ketiga adalah an-nazaru ila ma'alatil umur, melihat ujung dari peristiwa itu apa. Dan yang keempat adalah optimisme, at-tafa'ul. Dan yang kelima itu adalah semangat mengubah tantangan menjadi peluang. Inilah 5 faktor yang membuat kita bisa bersabar dalam waktu yang lama. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, adalah tafsir iman atas peristiwa. Mengapa kita perlu tafsir iman? Karena tafsir ini memberikan kita perspektif psikologis yang sangat dalam, yang sangat kita butuhkan begitu kita menghadapi goncangan-goncangan besar. Dan jika kita mendalami tafsir iman atas peristiwa seperti wabah sekarang ini, kira-kira kita bisa menafsirkannya dalam 2 dimensi keimanan. Dimensi keimanan yang pertama adalah dimensi tauhid rububiyah. Yang kedua adalah dimensi tauhid uluhiyah. Dalam dimensi tauhid rububiyah itu ada 7 prinsip yang harus kita ketahui dengan baik yang membuat kita mudah mencerna persoalan wabah yang sekarang sedang kita hadapi. Yang pertama adalah keyakinan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam raya ini.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zalikum rabbukum khaliqu kulli syai'." Itulah Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu. Ya, termasuk wabah yang sekarang sedang kita hadapi, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, penciptaan itu atau al-khalqu fi'lun ilahiyun mustamir. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang berkesinambungan. Jadi dia selamanya akan terus-menerus menciptakan makhluk-makhluk baru. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu yaumin huwa fi sya'an." Setiap hari dia ada urusan, dia ada pekerjaan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu yang menciptakan apa saja yang dia kehendaki dan memilih dari ciptaannya itu. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa yakhluqu ma la ta'lamun," dan dia menciptakan makhluk-makhluk yang kamu tidak ketahui. Oleh karena itu, ini menciptakan satu fakta baru, yaitu bahwa kita, manusia ini, tidak akan pernah bisa mengejar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena dia terus-menerus menciptakan makhluk baru, sementara kita baru mempelajari makhluk yang sudah ada. Nah, selanjutnya, ini kaidah yang ketiga dalam perspektif tauhid rububiyah ini. Setiap makhluk yang diciptakan itu ada kadarnya. Jadi, maksudnya semua makhluk yang diciptakannya itu ada kadarnya sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu, lalu dia menciptakan kadarnya. Imam Ar-Razi mengatakan kadarnya, ukurannya, takarannya, itu maksudnya adalah fi zatihi wa sifatihi. Pada zatnya, pada bentuknya, dan pada sifatnya atau fungsinya. Jadi saudara-saudara sekalian, setiap makhluk yang diciptakan itu mempunyai kadarnya sendiri-sendiri. Ukurannya sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan nanti ini akan punya dampak. Tapi kita masuk dulu ke kaidah yang keempat, kaidah rububiyah keempat ini, bahwasanya Allah sendiri nanti yang akan mengilhami manusia untuk mengetahui kadar dari semua ciptaan-ciptaannya itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Subbihisma rabbikal a'la." Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan lalu dia menyempurnakan ciptaannya. Wallazi qaddara fahada, dan dia yang telah menetapkan takaran. Fahada, kata para ulama, fahadal khalaiqa ilaihi. Jadi maksudnya dia yang akan menunjuki makhluknya untuk mengetahui kadar dari makhluk yang lain itu. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah yang kelima. Kaidah rububiyah yang kelima ini. Kaidah rububiyah yang kelima ini adalah bahwa setiap makhluk yang diciptakan dengan kadarnya sendiri-sendiri, jika disatukan secara keseluruhan, maka dia membentuk satu sistem yang utuh. Satu sistem kehidupan yang utuh. Sistem kehidupan yang utuh inilah yang kita sebut dengan sunnatullahi fil kaun. Aturan Allah, sunnah Allah dalam alam raya. Dan ini mengikat semuanya. Hanya ada satu jalan keluar dari ikatan ini,
Yaitu kalau yang membuat aturan itu sendiri, yang menciptakan pengecualian. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan api dengan sifat panas dan membakar. Tapi dalam peristiwa Nabi Ibrahim, beliau menunjukkan kuasanya. Dia membuat api itu jadi dingin. Ya, narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Tapi itu pengecualian. Secara umum, gabungan dari satuan-satuan takdir ini tadi secara keseluruhannya itulah yang membentuk yang disebut dengan kauni. Jadi sistem yang mengatur alam raya ini semuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu sifat dari sistem ini adalah keteraturan. Sebab kadang-kadang, dan ini yang sekarang dinyatakan oleh banyak pakar life science, ada makhluk tertentu di dunia ini yang fungsinya itu tunggal, tapi fundamental bagi keseimbangan ekosistem. Jika makhluk yang satu ini terganggu, maka keseimbangan keseluruhan ekosistemnya juga akan terganggu. Nah, sekarang ini ada kaidah yang keenam dalam kaitan ini, yaitu naz'atut tughyani 'indal bashar. Yaitu insting melampaui batas yang ada pada manusia. Kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu suka melampaui batas. Oleh karena itu, akibat melampaui batas inilah yang kemudian nanti menciptakan banyak kerusakan di muka bumi disebabkan oleh tindakan orang-orang yang merasa berkuasa itu tadi dan ingin menunjukkan kuasanya dengan cara melampaui batasnya sebagai manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Tapi pada waktu yang sama, dan ini kita masuk ke kaidah yang ketujuh, Allah juga menciptakan insting pada manusia yang lainnya untuk melakukan perlawanan atas sifat melampaui batas dari manusia yang lain itu tadi. Dan dengan insting perlawanan itulah terjadi pertarungan. Pertarungan itulah yang menciptakan keseimbangan dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu, setelah bercerita tentang pertarungan Daud dan Jalut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat. Kalau bukan karena Allah yang mendorong sebagian manusia untuk melawan sebagian manusia yang lain, maka rusaklah bumi ini. Jadi pertarungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya itu adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keseimbangan. Sekarang ketika ada manusia yang merusak alam, merusak lingkungan, ada manusia yang membela, yang terus melakukan perlawanan. Ini para aktivis lingkungan yang sekarang ini kita disebut oleh media-media barat sebagai kaum alarmis. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kaidah yang ke-6 dan ke-7 ini adalah kaidah yang mengatur hubungan segitiga antara manusia, alam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hubungan manusia dengan sesama manusia rusak, yang terjadi adalah perang. Kalau hubungan manusia rusak dengan alam, yang terjadi adalah bencana atau wabah. Tapi kalau hubungan manusia dengan Allah rusak, yang terjadi adalah hubungan manusia dengan sesama manusia rusak, hubungan manusia dengan alam juga pasti akan rusak. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah makom rububiyah, dan dengan menafsirkan wabah yang sekarang kita hadapi dalam perspektif rububiyah itu, tauhid rububiyah itu tadi, sekarang kita ini bisa lebih lega membaca situasinya.
Karena itu kita bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kamu tidaklah menciptakan makhluk ini dengan kebatilan. Karena kita menyadarinya pasti ada tujuan tertentu dari penciptaan. Nah, saudara-saudara sekalian, berhubungan dengan bagian yang kedua dalam proses menafsirkan peristiwa ini dalam perspektif iman, saya ingin mengajak saudara-saudara semuanya masuk ke perspektif iman yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah kita di tauhid rububiyah sudah meyakini bahwa Allah adalah pencipta. Tapi di sini kita meyakini Allah lah yang kita sembah. Dan karena kita menyembahnya, maka kita mengikuti seluruh aturan-aturannya. Dan jika kita keluar dari aturan itu pasti ada dampaknya. Sebagian dari aturan itu adalah aturan yang bersifat kauni, yang tadi sudah kita sebutkan itu. Sebagiannya adalah aturan-aturan yang bersifat syar'i. Dalam perspektif ini, saudara-saudara sekalian, ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah asarul dzunub, dampak dosa. Setiap kali kita menghadapi satu musibah, katakanlah seperti wabah yang sekarang kita hadapi ini, maka pertanyaan pertama kita adalah, perhatikan, seberapa besar peran kita dalam terjadinya musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan musibah apapun yang menimpa kalian, pasti itu karena ulah tangan kalian. Jadi pertanyaan pertama kita adalah, berapa besar faktor kita ini sebagai manusia dalam menciptakan musibah itu tadi? Atau dalam memberikan alasan kepada Allah untuk menurunkan musibah itu tadi. Makanya di dalam hadis yang lain, yang berhubungan dengan apa itu, ada 2 hadis yang menjelaskan efek perilaku sosial, politik, dan ekonomi yang punya dampak menciptakan wabah. Apakah hubungan ini langsung atau tidak? Itu bisa kita diskusikan. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kita makna ini supaya antara perilaku dengan sunan kauniyah menyatu. Maka Rasulullah SAW mengatakan misalnya, lam tazharil fahisyatu fi qaumin qat. Tidak pernah suatu kerusakan moral, perzinahan misalnya itu menyebar di tengah suatu kaum hatta yu'linu biha, sampai mereka melakukannya secara terang-terangan tanpa ada rasa malu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu tidak lagi punya rasa malu, dilakukan apa yang kamu suka. Jadi maksudnya sudah tidak ada kendala rasa bersalah di dalam dirinya waktu dia melakukan kemaksiatan itu. Jadi tidak pernah ada satu kemaksiatan yang muncul dalam satu kaum sampai mereka melakukannya secara terang-terangan tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa bersalah, illa fasya fihi mutta'un, melainkan nanti di antara mereka akan tersebar wabah wal auja' dan kelaparan atau berbagai penyakit. Illa fasya fihi mutta'un wal auja' ma lan takun fi man madha min aslafihim alladhina madaw, yaitu wabah-wabah yang tidak pernah ada pada kaum-kaum sebelumnya yang telah berlalu. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, ma zahara al-baghyu fi qaumin qattu, tidak pernah ada kezaliman. Perhatikan,
Kalau tadi adalah kemaksiatan, yang ini adalah kezaliman. Perhatikan ini. Jadi yang satu adalah kemaksiatan, yang satu adalah kezaliman. Illa zahar fihimul mutan, melainkan pasti akan banyak kematian dalam jumlah besar yang terjadi di antara mereka. Al-mutan ini adalah istilah yang juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis tentang 6 tanda-tanda hari kiamat. Dan itu maknanya adalah wabah. Jadi kata Rasulullah SAW, wa mutanun ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam. Dan kematian dalam jumlah besar yang mengambil nyawa kalian seperti penyakit yang melanda kelompok kambing yang mematikan kelompoknya seluruhnya. Jadi kemaksiatan dan kezaliman, dua ini adalah perilaku sosial, ekonomi, dan politik yang punya dampak melahirkan wabah. Sebagai muslim kita mempercayai bahwasanya dosa itu ada dampaknya dalam kehidupan kita secara langsung. Dan karena itu, sebagian dari makna ujian itu adalah makna pembersihan dosa. Makna pembersihan dosa. Nah, karena itu kita masuk di poin yang kedua, yaitu bahwa dosa itu ada dampaknya, dan yang kedua adalah hikmah dari ujian-ujian, bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, itu salah satunya adalah makna pembersihan dosa. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, sekarang coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita makna ibtila itu tadi. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit dari ketakutan dan kelaparan. Takut kehilangan nyawa, itu kan masalah psikologis yang paling fundamental dalam diri manusia. Wal ju' dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa, juga kekurangan pangan. Was-samarat. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah pahala, berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi bencana itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat, begitu Allah menyuruh kita untuk bersabar, di dalam ayat ini, Allah mengatakan bahwa orang yang bersabar itu begitu mendapatkan musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini, ayat ini punya dua makna. Yang pertama adalah inna lillah. Kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya al-i'tirafu bil mamlukiyah. Kita mengakui kepemilikan Allah atas kita. Kita mengakui bahwa kita ini adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh sang pemilik yang menciptakan kita dari awal. Dan karena itu pada dasarnya perasaan pertama yang kita rasakan waktu kita menghadapi musibah itu kan perasaan kehilangan. Perasaan inilah yang hilang begitu kita menyadari bahwa pada akhirnya yang diambil oleh Allah itu adalah apa yang sebelumnya juga dia berikan kepada kita. Yang dia ambil yang dia punya, yang dia berikan yang juga dia punya. Karena itu kita tidak perlu merasa kehilangan, tetapi pada waktu yang sama juga tidak punya hak untuk protes. Jadi makna yang paling fundamental dari kata inna lillah itu adalah penerimaan yang utuh atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, sekarang kita lihat di bagian kedua, wa inna ilaihi raji'un, dan bahwasanya hanya kepadanya lah kita akan kembali. Ini yang disebut oleh para ulama istirja. Kita merasa kehilangan. Sekarang Allah mengambil apa yang dia punya, tapi pada akhirnya bukan cuma itu yang akan diambil. Semua yang sekarang ada yang masih tersisa juga akhirnya akan juga diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan bahwa kita akhirnya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istirja ini, saudara-saudara sekalian, ini mengajarkan kita kepada makna yang lain, bahwa kalau misalnya kita ada keluarga yang meninggal, ada saudara orang yang kita cintai yang meninggal, ini kita kehilangan, ini sekarang diambil oleh Subhanahu wa taala. Nanti kehidupan dunia ini juga akan diambil seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih besar daripada peristiwa atau musibah yang menimpa kita sebelumnya itu. Dan dengan pemahaman seperti inilah, saudara-saudara sekalian, kita memberikan pemaknaan yang berlapis kepada musibah yang membuat kita merasa kehilangan itu. Oh, bahwasanya ini adalah kepunyaan Allah, dan akhirnya kita yang sekarang juga masih tersisa, nanti juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kita dapatkan dari situ adalah makna bahwasanya kehidupan dunia ini pada akhirnya itu adalah ma'bar, itu jembatan yang mengantarkan kita dari satu kehidupan yang sekarang kita jalani nanti kepada kehidupan lain yang akan kita jalani. Nah, saudara sekalian, saya ingin menggarisbawahi makna ini sedikit karena ini menyangkut poin ketiga dari tauhid rububiyah. Makna inilah yang membedakan kita, orang-orang yang beriman, dengan kaum materialis. Sebab kaum materialis percaya hidup selesai di dunia ini. Tidak ada kehidupan sesudahnya. Dan itu yang membuat mereka kehilangannya dalam. Sebab hidup ini pendek, harus dinikmati semaksimal mungkin. Tapi kemudian perginya cepat sekali. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dalam peristiwa COVID ini, bagaimana orang mengomentari, mensikapi peristiwa begitu banyaknya orang yang meninggal itu menunjukkan bahwa terutama yang kita lihat pada psikologi orang-orang yang tidak beragama secara umum itu dalam rasa kehilangannya itu. Tapi saudara-saudara, rasa kehilangan itulah yang ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari siksa Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam satu firman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina kafaru. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang kafir. Wa qalu li ikhwanihim, dan mereka berkata kepada saudara-saudaranya, idza darabu fil ard, kalau mereka melakukan perjalanan di muka bumi baik karena perdagangan, au kanu guzza, atau mereka pergi berperang, law kanu indana ma matu wa ma qutil. Kalau mereka tidak pergi, mereka tetap berada bersama kita, dia tidak akan mati dan tidak akan dibunuh. Perhatikan, dia menyesali kenapa dia pergi. Dia menyesali kenapa dia berperang. Perhatikan ini. Penyesalan, makna penyesalan di sini. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Supaya dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai sumber penyesalan, hasrah. Hasrah itu apa namanya, orang yang kehilangan kemudian menyesal, merasa tersayat-sayat hati. Wallahu yuhyi wa yumiit, padahal Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, saudara-saudara sekalian, perbedaan makna agama dan materialisme di sini sangat fundamental. Dan karena itu, goncangan yang diderita oleh manusia akibat musibah-musibah besar itu seperti wabah ini, itulah yang disebutkan di ayat yang awal-awal tadi saya bacakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Jadi kalau dia dapat musibah itu jazua, dia ketakutan, dia mengumpat dan seterusnya. Dia kehilangan keseimbangan emosional. Nah, saudara-saudara sekalian, dua makom iman ini, yaitu makom rububiyah dan makom uluhiyah, inilah
yang membuat kita keluar dari efek goncangan jiwa yang diciptakan oleh musibah atau benturan-benturan kehidupan yang lain. Nah, saudara-saudara yang saya cintai, sekarang kita berangkat ke faktor sabar yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah tafsir iman atas krisis. Kita sudah menafsirkannya secara dalam pendekatan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sekarang yang kedua adalah Al-Quran mengajarkan kita untuk menjaga apa yang disebut dengan at-tawazunul aqlani, keseimbangan rasional. Setiap kali kita menghadapi musibah. Karena itu ketika kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, Allah tidak mengkritik mereka, Allah tidak mencela mereka, tapi Allah membuka pikiran mereka untuk melihat bahwa setiap peristiwa kehidupan yang terulang-ulang dalam kehidupan manusia itu biasanya ada pattern-nya, ada polanya, ada kaidahnya, dan perang adalah salah satu di antaranya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kemenangan dan kekalahan kami perdirikan di antara manusia. Jadi ini ada yang disebut dengan sunnatut tadawul. Maksudnya adalah bahwasanya kemenangan itu ada syaratnya, kekalahan itu ada sebab-sebabnya. Kalau kita mau menang, penuhi syarat-syaratnya. Kalau kita memiliki sebab-sebab kekalahan, ya pasti kita kalah. Itu maknanya. Tapi ini mengajarkan kita makna yang lebih besar yang sekarang kita sebut dalam historiografi itu dengan istilah siklus sejarah. Bahwa sejarah itu berputar siklusnya. Seperti juga musim. Karena itu misalnya kenapa kita mengatakan musim-musim kebangkitan, pergolakan itu sebagai spring. Ya kan, musimnya begitu. Semua warna di spring itu nyala. Kalau kita kena musibah, berduka, atau ada krisis, kita sebutnya winter. Jadi perhatikan karena itu. Dan winter dan spring ini kan nyambung. Jadi itu ada siklusnya. Orang yang kalah dalam perang, tapi diajarkan tentang kaidah itu tadi, itu bukan hanya keluar dari goncangan jiwa, tapi juga membuka cakrawala pemikirannya. Oh, ternyata peristiwa ini bisa dipelajari. Karena ada polanya, ada patternnya. Tinggal kita harus menggunakan akal kita. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kita kepada hukum kausalitas. Sesuai dengan sunnatullah, itu tadi yang sebelumnya sudah kita jelaskan dalam perspektif tauhid rububiyah. Itu. Oleh karena itu dalam kaitan hukum kausalitas inilah para ahli-ahli life science itu mengatakan bahwa wabah ini tafsirnya secara natural adalah respon alam kepada aktivitas manusia yang berlebihan yang menghancurkan kehidupan organisme yang lain, sehingga ekosistem kita secara keseluruhannya rusak. Jadi mereka marah, mereka merespon dengan cara itu, mereka merusak dan menyerang manusia. Itu hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Tapi, saudara-saudara sekalian, kehidupan sosial manusia itu dinamis. Kalau ada peristiwa seperti sekarang ini, wabah misalnya, kan kita melihat bahwa pengetahuan kita tentang virus corona ini kan sangat terbatas. Dan setiap hari kita menemukan kejutan-kejutan baru, ada informasi baru, ada tambahan pengetahuan baru, karena ini makhluk baru. Ya. Dan karena ini makhluk baru, maka pengetahuan kita terus-menerus menjadi baru, jadi selalu ada kejutan. Tetapi pada waktu yang sama, peristiwa datangnya virus corona ini kan tidak dalam ruang hampa. Dia ada dalam kondisi geopolitik tertentu. Dan kondisi geopolitik ini membawa kita kepada perspektif yang lain. Yaitu tentang bagaimana kekuatan-kekuatan besar di dunia ini menggunakan isu ini untuk kepentingan mereka secara ekonomi maupun geopolitik.
Oleh karena itu di sini kita berhadapan dengan misalnya masalah disinformasi. Perang urat saraf. Cina mengatakan dia sukses menyelesaikan virus corona ini. Waktu Cina menghadapi masalahnya ini, media-media barat mengkritik Cina habis-habisan. Sekarang mereka kewalahan menghadapinya. Sekarang giliran Cina yang menyerang mereka. Tapi kita juga menyaksikan bagaimana media tadinya memuji cara misalnya Singapura menghadapi masalah, tapi kemudian tiba-tiba setelah disanjung begitu, justru ledakan jumlah kasusnya naik. Nah, framing media seperti ini sebagiannya terjadi karena ada perang disinformasi, juga karena ada penggunaan situasi oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada. Oleh karena itu, di sini, saudara-saudara sekalian, diperlukan keseimbangan rasional. Dan keseimbangan rasional yang pertama itu adalah keharusan kita untuk membedakan antara fakta dan framing atas fakta. Jadi dalam situasi seperti yang sekarang kita hadapi, kita punya tugas pertama untuk mengetahui informasi apa saja yang benar tentang COVID-19 itu dulu sebagai fakta yang saintifik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedua, kalau kita ingin menyebarkan satu berita, Al-Qur'an juga mengajarkan kita perhatikan bahwa berita itu punya efek menciptakan ketakutan atau optimisme. Karena itu saudara-saudara sekalian, ini satu dalam dinamika pertarungan begini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita makna ini. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf. Dan kalau datang kepada mereka satu urusan, satu perkara yang menyangkut keamanan dan ketakutan, atau berita kemenangan dan kekalahan, aza'ubi, orang-orang munafik itu langsung menyebarkannya. Jadi ayat ini turun ketika Rasulullah SAW sedang menyebarkan banyak pasukan-pasukan rahasianya bertempur di banyak medan-medan tempur yang kecil. Nah, orang-orang munafik itu nguping, cari informasi dari semua berita-berita itu. Nah, kalau ada yang negatif kepada kaum muslimin, kekalahan misalnya, nah itu cepat disebarluaskan. Nah, padahal Rasulullah SAW sebagai pimpinan itu belum memberikan komentar apa-apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala selanjutnya mengatakan walau rudduhu ila rasul, seandainya mereka mengembalikan perkara itu kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada para pemimpin di antara mereka, la'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum, maka orang-orang yang punya pengetahuan pasti mengetahui bagaimana cara memahami peristiwa dan fakta itu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini mengajarkan kita makna keseimbangan rasional yang berfungsi sebagai imunitas rasional. Jadi kepala kita ini tidak gampang untuk diserbu dengan program disinformasi. Karena kita mengetahui peta masalah, mana yang saintifik, mana fakta yang saintifik, dan mana yang framing atas fakta yang punya motif tertentu. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah bagian kedua yang membuat orang beriman, lebih sabar, lebih tough dalam menghadapi krisis. Jadi kalau yang pertama karena dia punya tafsir iman atas krisis itu, yang kedua dia menjaga keseimbangan rasional. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, itu adalah dia selalu melihat ujung dari masalah ini apa sih. Ini yang disebut oleh para ulama kita dengan istilah ma'alatul umur. Ujungnya ini kemana nanti? Nah, sekarang coba kita lihat saudara-saudara sekalian. Nabi Yusuf begitu menceritakan mimpinya sampai beliau memimpin, itu di dalam riwayat itu waktunya ada dua. Satu 40 tahun, yang kedua 80 tahun. Itu kan bukan waktu yang pendek. Dan selama waktu itu, ini kan semuanya isinya konflik.
konflik dalam keluarga, konflik di istana, di penjara, dan seterusnya. Tapi sekarang coba kita lihat. Begitu Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa auhayna ilaihi." Kami wahyukan kepada Yusuf, "Nabi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun." Nanti kamu akan menceritakan kepada mereka peristiwa ini dan mereka tidak sadar. Jadi Nabi Yusuf punya pengetahuan tentang ujung dari masalah ini. Karena itu walaupun dia ada di dalam sumur, dia tahu bahwa ini ada jalan ceritanya, ada plotnya nanti, dan plotnya itu bahagia. Itu yang memberikan dia energi untuk bersabar. Begitu juga bapaknya Yakub. Sedih dia dengan situasi itu. Dan beliau mengatakan, "Innama ashku basi wa huzni ilallah." Saya hanya menceritakan, mengeluhkan kesedihanku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau juga mengatakan, "Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Perhatikan. Jadi dia juga tahu ujungnya ini peristiwa ini. Dia tahu ujung dari peristiwa ini. Dan karena mereka semuanya mengetahui ujung dari peristiwa ini semuanya, mereka dengan begitu bisa bersabar. Bisa bersabar atas semua kesulitan yang dihadapi saat ini, karena dia tahu nanti endingnya ini bahagia. Jadi seperti sekarang ketika kita menghadapi krisis seperti ini, fokuskan pandangan mata pada perhatikan ini krisis ini nanti ujungnya kemana. Begitu kita mengetahui tren arah dari satu peristiwa itu, kita memiliki sumber energi untuk bertahan. Oleh karena itu nanti setelah Nabi Yusuf sudah memimpin Mesir dan mengumpulkannya dengan saudara-saudaranya semuanya beserta orangnya, beliau menutup cerita itu dan mengatakan, "Inna Rabbi latifun lima yasha." Sesungguhnya itu Tuhanku itu lembut kalau ada keinginannya. Jadi maksudnya lakukan takdirnya dengan cara yang sangat halus. Nah, saudara-saudara sekalian, makna latif di sini adalah bahwa manusia tidak tahu cara Allah memperlakukan takdirnya. Kalau kita punya keyakinan yang kuat tentang itu, insya Allah kita mempunyai energi untuk bersabar. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sekarang kalau kita hubungkan ini dengan puasa, kenapa kita tahan untuk tidak makan, tidak minum, ya kan? Juga tidak berkata yang buruk, terlalu banyak hal yang kita tahan selama siang hari. Karena kita tahu ini ujungnya bagus, nanti akan ada bukanya nanti. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma." Orang yang berpuasa itu punya dua sumber kegembiraan. Idza aftar qarih. Kalau dia buka puasa, dia gembira. Nah, itu yang dekat. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Kalau dia bertemu dengan Tuhannya nanti di akhirat, dia bergembira dengan puasa yang telah dilakukan. Jadi kita punya sumber daya tahan. Karena kita tahu ending dari masalah itu. Nah, bagian yang ketiga dari dari pemahaman tentang ending masalah ini adalah bahwa karena peristiwa-peristiwa yang akan datang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Manusia bisa bikin rencana, tapi pada dasarnya manusia tidak punya pengendalian untuk itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Oleh karena itu, kita harus membuka pikiran kita tentang segala kemungkinan.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tadri la Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu tidak pernah tahu. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan peristiwa lain yang tidak kamu duga-duga sebelumnya. Dan bangsa jin ketika sumber informasinya ke langit sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mengatakan, wa anna la nadri. Sekarang kita tidak tahu asyarrun urida biman fil ardh am arada bihim rabbuhum rasyada. Sekarang kita tidak tahu apakah yang diinginkan, apakah keburukan yang diinginkan bagi para penghuni bumi, atau Allah, Tuhan mereka, hendak memberikan mereka petunjuk. Jadi situasi open plot ini, saudara-saudara, memberikan kita juga pada waktu yang sama satu harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan takdir yang bagus setelah ini. Karena apa yang sekarang kita hadapi ini, saudara-saudara sekalian, wabah ini bisa merupakan akibat dari satu peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi secara akumulatif. Artinya dia akibat dari banyak sebab yang terjadi secara akumulatif sebelumnya. Selanjutnya, dia menjadi sebab dari peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang akan ditakdirkan diberlakukan. Oleh karena itu, sebagai Muslim sekarang kita bertanya, perubahan-perubahan besar apa yang ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa COVID-19. Dalam perspektif itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita membacanya, maka ini akan membuka pikiran kita. Boleh jadi ini hal yang kita tidak sukai, tapi ada sesuatu yang besar yang ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak menguntungkan kita. Nah, karena itu fokus kita kepada takdir terbuka itu tadi. Dan dengan melihat bahwa takdirnya terbuka, maka kita punya peluang untuk ikut mempengaruhi jalannya peristiwa di masa yang akan datang. Paling tidak karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui Rasulnya bahwasanya takdir dan doa itu berkelahi di langit. Jadi Allah bisa merubah takdirnya dengan doa-doa yang kita sampaikan. Apalagi kalau doa itu diangkat, ditopang oleh amal-amal soleh yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara yang saya cintai, faktor keempat dari kesabaran itu adalah optimisme. Saya ingin sedikit menukil di sini satu dialog antara Rasulullah dengan para sahabat. Pada suatu ketika, ini kelihatannya peristiwanya ini di siang hari, pagi hari atau siang hari. Para sahabat sedang berkumpul. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mu'az bin Abdullah. Jadi, waktu itu Rasulullah keluar dan ada bekas air di rambutnya. Lalu sebagian sahabat mengatakan, narakal yawma tayyiban nafs. Perhatikan kalimatnya. Narakal yawma tayyiban nafs. Kami melihatmu hari ini ya Rasulullah, hari ini. Tayyiban nafs. Suasana jiwanya lagi enak. Kata Rasulullah, ajal, walhamdulillah. Iya. Memang begitu. Alhamdulillah. Jadi perhatikan dia keluar dengan wajah berseri, segar, fresh. Ketemu dengan sahabat dan sahabat kasih komen persis seperti yang juga dirasakan oleh Rasulullah SAW. Lalu para sahabat ini melanjutkan obrolannya, tapi mereka bicara tentang kekayaan. Lalu Rasulullah SAW kasih komen. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak ada masalah dengan kekayaan itu bagi orang yang bertakwa. Was-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Tapi kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Wa tibun nafsi minan na'im. Dan suasana jiwa yang enak itu, nah mungkin sekarang kita sebut dengan peaceful mind. Suasana yang segar, penuh kedamaian, ceria, dan seterusnya.
minan na'im, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, suasana jiwa ini yang perlu kita pertahankan. Ini yang dari dulu di dalam banyak ceramah-ceramah saya, tulisan saya selalu mengatakan ada satu pusat pertahanan yang paling dalam di dalam diri kita yang tidak boleh hancur dalam semua situasi, yaitu kegembiraan. Ini ya, timun nafs, suasana jiwa yang yang ceria, penuh kedamaian, penuh kegembiraan, penuh harapan, penuh optimis. Karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis lain juga disebutkan bahwasanya kana yatafa'al wala yatatayyar. Rasulullah itu selalu optimis dan tidak yatatayyar. Tiara itu maksudnya kalau dulu orang masa di masyarakat jahiliyah Quraisy itu kalau mereka mau melakukan sesuatu itu cari peruntungannya, lihat arah burung nih kemana. Itu kan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan peristiwa yang akan. Dan Rasulullah SAW mengatakan la adwa wa la tiyar wa yu'jibuni al-fa'lus soleh. Perhatikan, wa yu'jibuni al-fa'lus soleh. Dan saya menyukai yang namanya al-fa'lus soleh, optimisme yang baik. Apa yang dimaksud optimisme yang baik? Optimisme yang baik itu adalah al-kalimatul hasanah, yaitu kalimat yang baik. Nah, saudara sekalian, ini makna yang sangat dalam. Saya perlu jelaskan di sini. Framing kognitif kita, jadi persepsi kita tentang sesuatu, itu menentukan apa yang kita rasakan. Jadi cara berpikir kita menentukan cara kita merasa, lalu menentukan cara kita bertindak. Karena itu, optimisme maupun pesimisme pertama kali tidak langsung ke hati, tidak langsung ke tindakan, tapi ke sini. Oleh karena itu kita perlu selalu menjaga supaya pikiran kita ini segar, penuh dengan optimisme. Sebab kalau kita terserang dalam pikiran, itulah yang akan turun ke dalam emosi kita. Jadi kesedihan, kegembiraan itu adalah ciptaan pikiran. Pikiran apa yang menciptakan kegembiraan, itulah yang harus kita pikirkan. Dan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, al-fa'lus soleh. Nah, cara kita memberikan sesuatu, penamaan, pemaknaan, framing, perspektif terhadap segala sesuatu, apakah dia positif atau negatif, itulah nanti yang menentukan cara kita berpikir dan selanjutnya menentukan perasaan kita. Oleh karena itu, disinilah juga masuk sabda Rasulullah SAW. Ana inda husni dhanni abdi bi, dalam satu hadis. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ada dalam sangkaan baik hamba. Jadi sangkaan baik apa yang dirasakan oleh hamba-Ku terhadapku, itulah yang akan itu yang akan kukabulkan. Oleh karena itu, penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang optimis, yang ceria, yang menciptakan kegembiraan selanjutnya di dalam perasaan kita. Sebab kesedihan itu adalah ciptaan kita sendiri. Ciptaan dari pikiran-pikiran kita yang menciptakan kesedihan. Nah, saudara-saudara sekalian, poin yang kelima, dan ini adalah poin yang terakhir, yang menciptakan kesabaran yang panjang, yaitu kemampuan mengubah momentum menjadi, kemampuan mengubah tantangan menjadi momentum. Saya teringat kepada cerita Amr bin As. Begitu beliau jadi gubernur setelah Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal, dua gubernur ini sama-sama meninggal karena wabah Mu'adz. Dia tidak mungkin keluar dari situ, tapi juga harus mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah korban. Karena itu, beliau berpikir secara kritis, mempelajari pattern-nya, polanya. Dari situ dia berijtihad dan kemudian menemukan titik masalah. Lalu beliau mengatakan, inna hadzal waja' idza waqa'a, sesungguhnya penyakit ini kalau datang, kalau terjadi, inna ma yashta'ilu ishti'alan nar, dia menyala seperti api. Jadi maksudnya menyala seperti api, dan kita manusia ini adalah kayu bakarnya. Fatahassanu minhu fil jibal, maka pergilah kalian
berkelompok-kelompok kecil, melindungi diri ke gunung-gunung, jangan ada dalam jumlah yang banyak. Ini yang sekarang kita sebut dengan social distancing, lockdown, dan seterusnya. Artinya dia menemukan polanya. Dan di dalam sejarah kita menemukan satu fakta bahwa pada dasarnya wabah itu sama sejarahnya dengan sejarah kota. Karena di dalam kota manusia dalam jumlah besar terkonsentrasi, sehingga penyebaran itu gampang terjadi. Kenapa gampang terjadi? Karena dulu di zaman nomaden, orang masih berburu, kan yang terjadi itu adalah makanan, manusia mengikuti sumber makanannya. Jadi people follow food. Tapi begitu dia hidup di dalam kota, kan yang terjadi kebalikannya. Food follow people. Jadi sumber makanannya semuanya dibawa ke dekat tempat tinggalnya. Karena dia makanannya dari tumbuhan dan hewan, maka hewan dan tumbuhan dibawa ke dalam tempatnya. Jadi dia ada dalam radius yang sangat berdekatan. Karena itu crowded, karena jumlah manusianya banyak dalam skala yang sempit. Begitu juga makhluk-makhluk lain yang menjadi sumber makanannya juga ada di situ. Karena itu kota selamanya adalah tempat penyebaran wabah yang terbaik. Jadi karena itu selama ada kota ini selanjutnya akan terus menerus. Ketika kehidupan manusia seperti modern, kan kita menyaksikan bahwa yang terjadi adalah bahwa ekonomi itu seluruhnya berpusat di perkotaan. Hampir tidak ada aktivitas perekonomian di luar kota yang berarti atau apalagi dianggap ikut membentuk perekonomian atau ada dalam struktur perekonomian suatu negara. Misalnya Korea Selatan sekarang itu jumlah penduduk urbannya itu 95% dari total populasi. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, memanfaatkan situasi untuk menciptakan peluang, krisis untuk menciptakan peluang, ini juga yang dipelajari oleh Rasulullah SAW. Jadi 30 tahun kira-kira sebelum Rasulullah SAW lahir, itu kan sudah ada wabah yang disebut dengan wabah Justinian yang menimpa Romawi dan Persia, khususnya di Bizantium, di Istanbul sekarang ini, dan di Persia. Itu kira-kira jaraknya, dan itu kan peristiwanya sekitar tahun 541-542. Rasulullah lahir kira-kira sekitar 30 tahun setelah itu, 570 Masehi. Jadi situasi yang menimpa, wabah yang menimpa dua kekuatan besar ini akhirnya melemahkan kedua-duanya. Dan begitu kekuatan baru ini datang dengan semangat ekspansinya, itulah yang memudahkan mereka menciptakan kemenangan-kemenangan besar. Nah, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan cerita itu juga mengingat kita saat saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita memasuki bulan Ramadan di tengah wabah coronavirus ini, tapi tidak dengan hati yang sedih, tidak dengan hati yang kalah, melainkan dengan optimisme yang jauh lebih besar. Dan mudah-mudahan selama Ramadan ini kita manfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah lebih banyak, juga tetap berkontribusi lebih besar lagi kepada sesama kita. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menemukan sebab-sebab untuk memberikan kita kemenangan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.